Mutiara Nasihat. Rangkaian Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhul Islam, berkurban atau berudhiyah adalah ibadah yang agung. Karena ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, ya. Sebagian ulama menafsirkan kata nusuk yaitu dzabihah, itu sembelihan. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah SAW melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan kurban adalah merupakan sembelihan yang agung di sisi Allah. Ketika Allah menceritakan tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu Ismail, dan ternyata keduanya mengijabah perintah Allah dan kedua-duanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami gantikan dengan sembelihan yang besar, ya, yaitu sembelihan hewan kurban. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyifati sembelihan hewan kurban itu sebagai sembelihan yang besar, yang agung. Berarti pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan bahwa sembelihan kurban itu adalah menunjukkan akan takwa. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban maupun darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Itu menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya keutamaan yang besar dan agung bagi mereka yang menyembelih. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, terlebih ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan umatnya ya untuk berkurban. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki namun ia tidak berudhiyah, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Berarti itu menunjukkan sangat ditekankan sekali. Namun di sana ada keutamaan-keutamaan berudhiyah yang ternyata hadisnya dhaif, bahkan terpalsu. Seperti disebutkan bahwa orang yang berkorban nanti dia akan melewati jembatan Sirat di atas api neraka dengan menunggangi kambingnya. Ini jelas, ya, para ulama menyebutkan bahwa hadisnya tidak sahih. Demikian pula orang yang berudhiyah, dia akan mendapatkan pahala sejumlah atau sebanyak bulu daripada kambing tersebut. Ini pun juga hadisnya dhaif, ya, dinyatakan kedhaifannya oleh para ulama. Maka dari itu kita cukupkan dengan keutamaan-keutamaan yang besar yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berudhiyah itu, hukum berkurban. Pendapat yang pertama pendapat jumhur ahlul ilm mengatakan bahwa hukum kurban hukumnya
sunnah muakkadah, tidak wajib. Mereka berdalil di antara dalil yang mereka paparkan, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala Dzulhijjah," ya, apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhi," dan salah seorang dari kalian ingin berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya, dalam satu riwayat dan kulitnya. Kata jumhur, kata-kata dia ingin berudhiyah itu menunjukkan, kata mereka, bahwa hukumnya tidak wajib. Sebab kalau itu hukumnya wajib, Nabi tidak akan mengatakan ingin berudhiyah. Walaupun pendalilan dengan hadis ini ya dinyatakan dhaif oleh para ulama. Kata Syekhul Islam Taimiyah, kata-kata ingin tidak menunjukkan kepada hukum ya sunnah. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa yang mau, silakan istiqamah. Apakah istiqamah itu hukumnya sunnah? Tentu tidak. Dalil yang paling kuat daripada jumhur adalah yaitu perbuatan para sahabat. Seperti Abu Bakar sengaja tidak berudhiyah. Kenapa? Karena supaya tidak disangka itu ini wajib. Demikian pula diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lain. Dan mereka mengatakan bahwa perbuatan para sahabat ini tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya. Sehingga kata mereka ini hujjah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban atau udhiyah itu hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan beberapa hujjah. Dalil diantaranya pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini perintah, sementara perintah ya pada asalnya wajib, tidak boleh dipalingkan kepada sunnah kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil. Yang kedua, hadis Nabi SAW, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki namun ia tidak berudhiyah, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Namun menurut jumhur hadis ini dhaif. Kalaupun sahih, mereka membawa maknanya kepada makna makruh, tidak sampai kepada haram. Sementara Syekh Albani memandang hadis ini sahih atau hasan, dan berhujah dengannya menunjukkan ia akan wajibnya berudhiyah. Nah, mereka, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, memberikan sebuah kaidah. Mana yang lebih didahulukan? Ijma' yang sifatnya dhanni atau dalil? Ya. Karena ijma' ada yang sifatnya qat'i, pasti, ada yang masih sifatnya dugaan. Nah, jumhur berhujah dengan perbuatan para sahabat yang diklaim bahwa tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Berarti ini sifatnya ijma' yang sifatnya dhanni. Sementara di sana ada hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan secara lahiriah, secara zahirnya akan wajibnya. Maka Syekhul Islam Taimiyah mendahulukan dalil, lebih didahulukan daripada ijma' yang sifatnya dhanni tersebut. Sehingga beliau berpendapat bahwa berudhiyah hukumnya wajib. Terlepas wajib atau tidaknya, selama kita mampu untuk berudhiyah, apa susahnya kita untuk berudhiyah? Bukankah pahalanya besar ya? Sangat rugi kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berudhiyah, kita punya uang dan pahalanya besar di sisi Allah, lalu kita sia-siakan kesempatan yang besar seperti ini. Demikian ya tentang hukum udhiyah. Wabillahi taufiq. Adapun hewan kurban, pendapat yang paling kuat, yang sahih, yaitu 3 jenis saja, yaitu unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga yaitu kambing. Karena ini yang disebutkan dalam ayat, Allah menyebutkan dengan lafaz bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am sesuatu yang sudah dipahami oleh bangsa Arab, itu adalah 3 jenis ini.
yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka bolehkah berudhiyah dengan selain 3 ini? Memang ada sebagian ulama mengatakan boleh. Namun pendapat yang paling kuat sekali lagi hanya 3 ini saja. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah sekalipun berudhiyah dengan selain dari 3 ini. Nah, dari 3 ini mana yang paling utama? Yang paling utama, pendapat yang paling rajih adalah unta. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang paling utama kambing. Namun yang rajih, yang sahih, unta. Berdasarkan hadis tentang hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang datang di hari Jumat di saat yang pertama, faka'annama qarraba badanah. Siapa yang datang di hari Jumat di saat yang pertama, seakan-akan ia berkorban dengan unta yang gemuk. Siapa yang datang di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan sapi. Siapa yang datang di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan kambing. Siapa yang datang di saat yang keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Berarti itu menunjukkan bahwa berkorban dengan unta itu yang paling utama. Kemudian setelahnya sapi, kemudian setelahnya kambing. Mana yang lebih utama? Yang jantan atau yang betina? Dalam hal ini kata para ulama sama saja. Namun dilihat mana yang lebih mahal harganya, maka itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin mahal harganya dan semakin kita mengeluarkannya dengan perjuangan tentunya, maka itu semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, untuk hewan kurban juga ada batasan umurnya. Ya, untuk kambing tidak boleh kurang dari 1 tahun. Nah, adapun biri-biri, sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada yang 1 tahun, maka pada waktu itu boleh yang 6 bulan. Banyak di antara kita, ya ketika membeli kambing, dia tidak bertanya dulu kepada tukangnya, ini kambing umurnya berapa tahun? Dan kebanyakan penjual pun tidak tahu usia kambing tersebut berapa. Ya, terkadang ada kambing baru umur 3 bulan, karena memang kambingnya besar sudah dijual untuk kurban. Kita katakan ini tidak sah. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang berhubungan dengan hewan kurban. Allahu a'lam. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.